kita sekarang belajar mengenai termodinamika. Termo itu apa? Termo. Suhu. Suhu, panas. Dinamika, apa dinamika? Dinamik, apa bergerak ya. Jadi pergerakan kalor gitu ya. Atau pergerakan panas, kita belajar termo. Oke, saya share screen ya. Jadi langsung saja saya langsung share screen nih, itu mengenai termodinamika. Nah, sebentar. Langsung saya share screen. Bentar ya. Oke, kita ada di PDF. Nah, kelihatan kan ya PDF-nya? Belajar mengenai Kelihatan, Pak. Oke. Belajar mengenai termodinamika. Jadi termo itu panas, dinamika berarti ya aliran ya. Dinamika ya pergerakan. Jadi pergerakan daripada panas. Jadi aplikasinya nanti dalam bentuk energi ya. Energi apa? Dalam bentuk mesin-mesin seperti ini ya. Kalau di aplikasi hari-hari ya. Nah, ini bentuknya. Nah, itu aplikasinya di pada mesin-mesin kendaraan, motor 2 tak, 4 tak, dan seterusnya. Nah, jadi kalau pada belajar termo nanti hubungannya dengan usaha. Jadi dari panas ini akan berubah menjadi usaha. Jadi dari energi kalor berubah menjadi energi gerak ya. Jadi dari energi kalor berubah menjadi energi gerak. Ini pada termo. Nah, terus pada termo ini, nah kita tahu juga nanti ada pelajaran tentang proses. Ya, proses itu ada proses isohorik, isobarik, isotermal, terus satu lagi apa? Proses termo, ada yang tahu nggak prosesnya? Ada 4, isotermik, isobarik, isohorik, satu lagi apa? Halo? Adiabatik, Pak. Adiabatik ya, adiabatik. Jadi pada termo ini kita akan terkait dengan usaha. Jadi W. W itu sama dengan waktu belajar mekaniknya apa nih? Gaya kali perpindahan ya. W sama F kali delta S. Nah, ini usaha. Lalu bagaimana kaitannya dengan termo? Ini kan usaha untuk mekanika. Nah, nanti dari usaha mekanika ini dikaitkan dengan hukum termo, ya termodinamika. Nah, tentunya nggak lepas dari persamaan gas ideal. Jadi di sini ada persamaan gas ideal, yaitu hukum Boyle-Garusak ya. Nah, oke, sekarang kita coba lihat geser ke bawah. Ya, tulisan saya kelihatan ya tadi ya catatannya. Oke, kita lihat usahanya, usaha sistem terhadap lingkungan. Kan kalau pada bab termo kan ada namanya sistem, ada namanya lingkungan. Kalau sistem itu apa? Sistem, tahu nggak sistem? Ini misalnya ada air ini, ada air dalam gelas, berarti yang sistemnya mana sistemnya? Air, Pak. Nah, ini sistem. Nah, lingkungannya ini. Terus kalau ada bola panas dalam air dingin, berarti sistemnya mana sistemnya? Bola panas. Ya, sistemnya adalah bola panas. Ini sistemnya, ini lingkungan. Jadi kalau secara global ini sistem, ini lingkungannya. Jadi tergantung daripada persoalan ya. Nah, sekarang kita lanjut yaitu mengenai usaha. Nah, usaha sistem terhadap lingkungan. Jadi ke video yang tadi ya ini. Nah, ini kan apa ya? Mesin dapat bergerak ya. Mesin dapat bergerak. Akselerasi kurang daripada mesin 2 langkah. Hanya menggunakan oli dan tidak tercampur oleh bensin untuk pelumasan crankshaft. Oke, saya pause dulu. Jadi, kenapa piston ini dapat menggerakkan roda kendaraan?
Ya, karena di sini terjadi usaha pada rumah piston ini, ruang pembakaran ini ya, akibat adanya panas. Jadi begitu udara campur bensin dimasukkan ke dalam ruang pembakaran ini ada piston, kemudian busi dinyalakan, ini akan menghasilkan suatu tenaga, ya, menghasilkan tenaga dan menghasilkan buangan. Ini terjadi proses termodinamika di sini. Ya, ada proses termodinamika di sini. Jadi terjadi usaha. Jadi usaha dia bergeraknya eh, naik turun gini ya. Jadi usaha ini ya, ini ke atas, ini delta S misalkan jaraknya, berarti jadi usaha W misalkan F kali delta S seperti ini. Oke, kita kembali ke yang tadi. Nah, usaha dari termo itu, nah rumusnya ini. Jadi misalkan di sini ada suatu piston, ya digambarkan seperti itu ya. Ini gambarnya sederhana aja. Misalkan luas penampang pistonnya ini kalau kita lihat secara 3 dimensi kan digambarkan seperti ini. Ya, digambarkan ini di belakang saya ada Mas Najib. Nah, ini misal luas penampangnya ini A, ini gini. Ini luas penampangnya A ya. Nah, bisa bergerak karena adanya tekanan, ada tekanan P. Tekanan itu dihasilkan dari apa? Dari pembakaran ini bahan bakar sini, bahan bakar oleh busi. Jadi menghasilkan gas ya. Jadi gas ini kan campuran daripada bahan bakar dan udara. Kemudian di busi dinyalakan, dia akan memberikan tekanan pada piston. Nah, misalnya posisi awalnya sini, terus posisi kedua ini bergeser, maka terjadi perpindahan ya, perpindahan piston ini. Nah, jadi perpindahan. Nah, besarnya usaha adalah rumusnya W sama F kali S, atau W sama dengan F kali delta S. Nah, sekarang ini kan ini kita udah belajar bahwa nilai tekanan P sama F per A. Nah, maka F-nya sama apa nih? P dikali A. Gini. Tekanan kali luas. Nah, kalau ini kita muskan ke sini, persamaan yang sebelumnya ini, kan P-nya itu, F-nya itu P kali A kali delta S. Nah, berarti A kali delta S ini adalah perubahan volume. Jadi, W sama dengan P kali delta V. Ini kok tulisannya numpuk gini. Jadi, saya tulis ini berarti W dengan P kali delta V. Nah, ini rumusnya. Nah, delta V-nya ini adalah delta V, perubahan volume adalah volume akhir dikurangi volume awal ini ya. Sehingga kalau kondisinya ini rumusnya ya. Jadi W sama dengan P kali V2 min V1. Jadi P-nya ini adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Terus delta P perubahan volume, W usaha lakukan oleh gas. Oke, paham ya? Ini e-booknya udah saya kirim di ketua kelas, kalau linknya nanti kalian bisa lihat lagi. Banyak e-book singkatnya situ. Oke, ini saya geser. Kalau saya geser, gambarnya tulisannya akan hilang. Ya, saya geser ya. Saya geser. Nah, ini rumusnya. W kan P kali delta V. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Ya, ini prosesnya. Jadi ini usahanya adalah luas area yang diarsir ini. Ya, ini usahanya kalau seperti ini ya berarti kan W sama P kali delta V. Nah, delta V ini sama luas yang saya arsir ini. Jadi W sama P kali delta V. Luasnya ini. Nah, terus bedanya apa? Nah, bedanya kalau yang sini ya, kan di sini nilai V2-nya ya, V2-nya lebih besar pada V1. Berarti nilai usahanya apa nih?
positif gitu ya. Kalau yang sini nilai V2-nya lebih kecil daripada V1 ya. Sini. Berarti nilai usahanya sini adalah negatif. Berarti kalau yang sini dia melakukan usaha ya. Usaha berarti melakukan usaha. Kalau ini berarti menerima usaha. Nah, jadi sini terjadi hukum kekalan energi. Jadi berubah dari energi kalor menjadi energi eh, gerak ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Menurut paham Anda, bagaimana usaha pada gas terdapat pada proses 1, 2, 3, dan proses 4? Diskusikan hal tersebut bersama teman-teman Anda. Oke, ini saya langsung saja. Jadi kalau misalkan pada proses yang ini, yang pertama ini ya, yang pertama ini kan dia apa nih? Proses yang pertama W1 sama dengan berapa nih? W1 Nol, Pak. 0. Kenapa 0? Bisa Karena kok disatuin. ya delta V-nya sama dengan 0, berarti tidak jadi perubahan volume gitu ya. Nah, kemudian pada proses berikutnya yang kedua ini, nah ini proses kedua. Nah, W2 dia tidak sama 0. Kenapa? Karena terjadi perubahan volume. Jadi P kali delta V atau sama dengan P kali V1. Delta V kan berarti akhir kurang awal. Akhirnya di 2, awalnya di 1. Jadi V2 min V1. Ini ya. Nah, terus ini P-nya P1 yang di atas ini ya. Terus pada proses yang ketiga yang ini. Nah, berarti W3 berapa? Halo? 0 juga. 0 juga. Kenapa? Delta V-nya sama dengan 0. Terus ada proses yang keempat. Ya, yang keempat. Yang ini. Yang keempat nih. Nah, dia nggak 0, berarti W4 sama dengan ya, berarti P2 kali ya ini delta V. Delta V-nya adalah akhirnya di 1, awalnya di 2. Jadi berarti V1 min V2. Nah, terus yang membedakan kalau sini usahanya menghasilkan nilai positif, yang sini usahanya menghasilkan nilai negatif. Ya, berarti ini melakukan usaha, ini menerima usaha. Oke, paham ya? Oke, saya lanjut. Saya kalau geser tulisannya akan menghilang. Oke, saya lanjut. Nah, gini ya. Jadi misalkan, nah berapa usahanya? Kan rumus usaha itu W sangat P kali delta V. Nah, di sini P-nya adalah 2 ATM ya. Ini kan satunya ATM. Jadi 2 ATM berarti, nah ini harus diubah. 1 ATM itu 10⁵ Pascal. Nah, diubah dulu ATM ininya. Terus P1-nya adalah 0,3 liter. Diubah ke meter kubik. Ya, 1 liter adalah 10⁻³ meter kubik. Nah, terus V2-nya 0,5 diteruskan, berarti usahanya adalah ini 60 Joule. Ya. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya contoh ini. Contoh berikutnya nih. Oke, contoh berikutnya ini ada nih. Nah, berarti ada prosper ini ya. Nah, ini
berapa usaha dari A ke B. A ke B langsung aja, ini kan udah pasti nih. WAB sama dengan 0. Terus, sorry, nggak 0 ya. WAB nggak 0. Iya, WAB nggak 0 ya. WAB ini sama dengan, dia adalah ini prosesnya ya. Prosesnya bukan ini, prosesnya. Nah, WAB ini berarti prosesnya dari A ke B. Nah, sini. Ya berarti langsung aja P kali delta P. Berarti P kali PB min PA. Terus B ke C. B ke C itu berarti ini prosesnya. Nah, WBC 0. Terus proses berikutnya dari D ke C. Nih, berarti WDC. Berarti P kali volume D dikurangi volume C. Terus ada lagi WDA. Udah paham ini ya? Jadi P kali 0. Jadi 0. Jadi ini jawabannya. Jadi WAB itu 200 Joule, WABC 0, WCD-nya adalah min 100 Joule, WDA-nya 0, totalnya ini 100 Joule. Oke, paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Halo? Ya, paham ya? Paham Pak, lanjut Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Di screenshot ya kalau saya jelaskan ya, atau direkam. Nah, proses termodinamika. Nah, ini proses termodinamika ada, yang pertama adalah proses isotermal. Proses isotermal itu adalah proses pada suhu tetap. Isonya tetap sama, termal berarti suhu. Jadi proses pada suhu tetap, proses isotermal. Nah, grafiknya seperti ini. Ya, dia landai seperti ini grafiknya nih. Ya, dapat grafik dari mana? Kita coba. Dari persamaan Boyle-Galusak. Kan kalau persamaan Boyle-Galusak, persamaannya adalah P1 V1 per T1 sama dengan V2 V2 per T2. Nah, T-nya tetap, ya coret dapat persamaan Boyle. Jadi V1 V1 dengan V2 V2, sehingga persamaannya PV sama dengan konstan C. Nah, sekarang kalau kita coba lihat grafiknya, berarti nilai P sama nih? C per V. Kita coba kan buat grafik. Ya, konstanta kali V. Oke, coba kita lihat variabel bebasnya kan volume. Sini ada, misalnya angkanya sini V, sini P, tekanan. Ini 1, berarti kan ini sama C ya. Kalau sini angkanya 2, berarti C per 2. Kalau angkanya 3, C per 3. Kali 4, berarti C per 4, dan seterusnya. Nah, ini kalau dibuat grafiknya, sini ini adalah volume, sini tekanan, sini P, ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, C-nya kita anggap angka 1 lah. Jadi kalau 1 dianggap 1 sini C. Kalau 2 setengahnya, ini anggapnya C. 2 ini setengahnya. Kalau 3 berarti sepertiganya sini, kira-kira sini. Kalau 4 seperempat, kira-kira sini. Nah, maka grafiknya seperti ini.
Ya, jadi kenapa grafiknya ini ya, jawabannya. Nah, rumusnya di sini W sama dengan integral PdP sama dengan integral NRT lalu apa per V. Paham nggak saya sini nih? Ada integralnya nih. Ada Enggak, integral Pak. ya? Belum tuh. Belum. Oke, kita. Kalau grafik paham ya grafiknya ya. Oke, sekarang coba kita pelajari integralnya dulu. Jadi ini saya pelajari integralnya kita pakai ini whiteboard coba. Oke, integral itu kebalikan daripada diferensial. Jadi kalau misalkan pakai whiteboard ini, misalkan saya punya angka y sama dengan 2x kuadrat, berarti dy dx-nya sama dengan, berarti turunannya ya, turunan dari ini berapa jadinya turunannya? Turunannya kan kalau rumus diferensial y sama dengan x pangkat n, berarti turunannya dy dx-nya adalah n-nya turun kali x pangkat n min 1, gini kan ya? Konteks. Oke, ya berarti kalau seperti ini, berarti kan 2x kuadrat, berarti kan 2-nya turun, jadi 2-nya tetap ya, angkanya pangkatnya turun. Nah, x pangkat 2 min 1, jadi berapa? 4x. X. Oke. Oke, misalnya nih, saya ada lagi, y sama dengan 2x kuadrat tambah 8. Berarti dy dx-nya sama dengan berapa? Ini turun ini. Jadi 2 kali 2, ini ya, ini turun. X pangkat 2 min 1 tambah 8 turunannya. Berapa nih? Angka 8 turunannya. Oke. Kalau 8 tuh berarti kan sama aja X pangkat 0 ya. Kalau ini kan saya ulangi 2 pangkat min 1 tambah, ini kan 8 kan sama 8 kali X pangkat 0. X pangkat 0 1 ya. Berarti ini 8 dikali 0 kali X pangkat 0 min 1. Jadi ini 8X dikurangi 0. Jawabannya apa? Sorry, bukan 8 tapi 4X ya. Ini 4X. Ya, ini 4X min 0 sama 4X. Gini kan? Sama ya turunannya ya. Nah, terus kita mau balik persamaannya. Caranya gimana? Caranya kita gunakan integral. Jadi kebalikan daripada ini ya. Kebalikan daripada turunan adalah integral. Jadi kalau misalkan nanti enggak di sana aja. Jadi maaf gangguan. Jadi misalkan dy dx sama dengan 4x, maka dy-nya kalau saya ubah kan 4x dx. Nah, kita akan coba kembalikan ke persamaan ini, y-nya ini. Y di sini. Dia kan dikasih simbol s, integral gini. Integral gini. Berarti y sama dengan integral 4x dx. Nah, integral 4x dx ini gimana rumusnya? Rumusnya, jadi untuk integral ini rumusnya ya, berarti kan integral x pangkat n dx
rumusnya sama dengan 1/n plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C itu konstanta ya. Oke, ini rumusnya harus kamu ingat nih. Jadi rumus simbol integral ini sama seperti sigma ya, kalau di itu sigma. Ya, kalau misalnya ada garis bilangan gini, garisnya miring-miring. Nah, garis bilangan, misalnya bilangan ini panjangnya adalah X. Kalau saya bagi-bagi gini kan menjadi apa nih? Bagiannya adalah delta X. Delta X, delta X. Sini ada bagian delta X lagi. Sini delta X. Sini delta X. Delta X. Sini delta X. Maka X-nya itu sama dengan delta X tambah delta X tambah delta X dan seterusnya lah ya. Maka X-nya sama dengan sigma ya, delta X. Seperti ini. Nah, tapi kalau ini bagiannya saya bagi kecil-kecil lagi, kan menjadi apa nih? Menjadi, setengah delta X itu ya. Bagi lagi, jadi 1/4. Bagi lagi, sampai kecil, mendekati 0. Nah, ini berubah simbolnya menjadi dx. Maka X-nya sama dengan, sigmanya ganti huruf S. Jadi integral ya, namanya kita baca integral dx, rumusnya ini. Jadi contohnya misalkan ini nih, integral 4x dx ya. Ini berarti integral 4x dx sama dengan ya kan 4-nya konstanta bisa dikeluarkan. Jadi 4 integral X dx. Berarti ini kan X pangkat 1 ya. X pangkat 1 ini kan ya. Berarti 4 kali 1 plus 1 X pangkat, kan ini N plus 1 ya. N plus 1 berarti 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1 plus C. Jadi jawabannya 2x kuadrat tambah C. Nah, kembali ke persamaan sebelumnya. Ya, persamaan yang ini atau yang ini. Kenapa ada plus C-nya? Karena di persamaan awal kan ini tanpa ada plus 8 kan ya. Kalau sini ada plus 8. Jadi ini adalah konstanta ya, konstanta. Jadi plus C. Cara mencari C-nya gimana? Nanti ada namanya syarat batasnya. Oke, sekarang kita kembali ke ini, udah di screenshot belum deh? Oke, screenshot atau saya ganti? Udah, Pak. Udah, ada screenshot langsung ya. Oke, kita kembali ke persamaan sebelum ini, ke ebook tadi. Kita kembali ke ebooknya. Nah, ini kan untuk persamaan gas ideal ya, rumusnya ini ya, kan kalau rumusnya kan usahakan rumusnya adalah P kali delta V. Nah, P kali delta V. Halo? Jelas lihat tulisannya? Lihat ya tulisannya ya? Ada, Pak. Oke, lanjut. Berarti P kali delta V. Nah, delta V-nya berarti kan dia grafiknya seperti ini. Kan kita nggak mungkin volume akhir, volume awal susah nih cara mencarinya. Kita ambilnya titik variabel kecil sini. Sambil aja misalnya sini terjadi perubahan volume sini sangat kecil, katakanlah dV ya. Nah, maka kita tuliskan W sama dengan integral P dV
Ini ya. Jadi usahanya juga, ini usahanya DW ya. Misalnya kan sini usahanya kecil DW. Kita integralkan lagi sini. Jadi W sama dengan integral P dV sini. Nah, terus kan kita punya persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Nah, P-nya kita bisa ubah jadi P sama dengan nRT per volume. Nah, ini bisa sama dengan integral ya, P-nya adalah nRT per V dV. Nah, ini nRT-nya konstan nih. Ya, kan dia isotermal, berarti suhunya tetap, R-nya tetap, molnya nggak berubah dalam perjamuan ini. Jadi tulis saja nRT integral per V dV. Syarat batasnya adalah V1 sampai dengan V2 gitu ya, sampai V2. Ini syarat batasnya. Nah, integral super V dV itu apa integralnya? Oke, saya tuliskan integral super V dV berarti sama dengan ini, kan kalau secara yang tadi rumus tadi kan sama aja integral V pangkat min 1 dV gitu kan ya. Berarti sama dengan 1 per 1 min 1 V pangkat min 1, min 1 plus 1 kan N plus 1 min 1 plus 1 plus C. Nah, ini kan 0 super 0 kali V plus C. Bilangan bagi 0 kan tak hingga kan ya. Jadi tak hingga. Nah, ini nggak bisa. Kalau seperti ini rumusnya, nanti kalian kalau kuliah dapat bersama ini. Jadi ini nggak bisa menggunakan ini. Kalau integral super V dV rumusnya adalah, nih saya hapus dulu ini ya, atau super X dx rumusnya. Jadi integral super X dx ini harusnya ada ln X ya, ln X plus C ya. Tapi kalau udah ada syarat batas ini nggak usah plus C. Ln itu artinya apa? Ln X. Ln itu ya, ln X itu sama dengan E log X atau sama dengan log X per log E, logaritma natural. Jadi kalau ada persoalan seperti ini, usahanya adalah nRT ya super V dV integral. Nah, maka sini angkanya adalah ln V, syarat batasnya V1 ke V2. Nah, berarti dengan nRT kali ln V2 dikurangi ln V1 ya. Berarti sama dengan, kalau ln tuh logaritma dikurang jadi apa dia? Halo? Bagi, Pak. Bagi. Berarti nRT sini ln V, sorry ya, salah deh. nRT dikali ln ya, ini dikali ln V2 per V1 seperti ini ya. Nah, nanti persamaannya ini udah catat ya, saya geser, kalau geser tulisannya akan hilang. Oke, saya geser. Nah, nanti persamaannya ini ada di e-book semua, di e-book yang tempo hari saya kirim linknya ke kelas. Nah, ini persamaannya nih ya, persamaannya ini nih ya. Nah, ini
Jadi nRT ln ini ya V2 per V1 atau nRT ln V2 per V1. Caranya sama. Kalau tadi yang dirubah adalah P-nya, dirubahnya sekarang jadi volumenya. Ini sama caranya. Bisa kamu coba turunkan. Oke. Contohnya di sini nih. Contohnya sini. 10 mol gas helium memuai secara isotermal, berarti kan diketahui N-nya adalah 10 mol. Suhu 47, berarti T-nya 47 derajat Celcius, berarti tambah 273 Kelvin, diubah ke Kelvin, jadi berapa? 320 Kelvin. Terus volumenya jadi 2 kali semula, jadi V2 sama 2 kali V1. Nah, usaha yang dilakukan oleh gas helium, berarti isotermal, langsung aja masukkan W nRT ln V2 per V1, N-nya 10, R-nya ini, langsung dikali ln 2, nah ini hasilnya. Nanti kalau ulangan, nilai ln-nya dikasih tahu nih, ln 2 berapa, misalnya ada ln 4 berapa, ln 3 berapa, dikasih tahu kalau pas ulangan. Oke, selanjutnya ya. Nah, berikutnya yaitu proses isohorik. Ya, isohorik terdiri pada volume tetap. Kalau isohorik kita pasti dia nilainya 0 ya. Jadi P konstan. Jadi grafiknya dia lurus saja gini. Ya, P konstan grafiknya lurus isohorik. Ya, grafiknya lurus. Nah, kemudian dari persamaan apa namanya? Yang gelusa kan terusnya P1 V1 per T1 sama dengan V2 V2 per T2. Nah, volumenya sama, coret coret, ya udah. P1 per T1 sama dengan V2 per T2 dan seterusnya. Terus berikutnya ada proses isobarik. Isobarik. Nah, isobarik ini berarti pada tekanan tetap. Nah, berarti yang tadi kita bahas tuh. Jadi kan tekanan tetap kan gas ideal persamanya lah P1 P1 per T1 sangat P2 P2 per T2. Nah, berarti tekanan tetap ini coret P-nya. Nah, rumusnya ini. Ya, isobarik. Ya. Berarti pada tekanan tetap. Nah, ini berarti dari proses C ke D, udah rumusnya adalah WP kali delta V atau P kali V2 min V1. Jadi selalu akhir kurang awal ya. Jadi posisinya kalau dia grafiknya ke kanan gini, berarti delta V-nya adalah V2 min V1. Tapi kalau dia grafiknya ke kiri gini, berarti sini delta V-nya adalah akhir kurang awal, jadi V1 min V2. Kalau grafik kanan ini dia menghasilkan usaha positif, jadi usahanya menghasilkan positif. Yang sini usahanya menjadi negatif, seperti ini. Oke, contohnya, oke, nggak ada pertanyaan ya, langsung ya. Contohnya di sini. Oh, saya ambil yang sini aja. Saya ambil contoh yang sini nih. Langsung contoh yang sini. Misalnya suatu gas ideal mengenai proses siklus seperti grafik PV berikut. Jadi A ke B, B ke C, C ke D. Nah, A ke B dia ditanya usaha dari A ke B, berarti A ke B ini ya dia ada prosesnya iso apa nih? Halo? A ke B Isobarik. isobarik, WAB berarti isobarik. Isobarik. Ya, tulisannya nggak bagus. Berarti kan terusnya langsung aja P kali delta V. Berarti
ya, dan seterusnya ya. Ntar kamu lihat di bawahnya. Terus kalau B ke C, nah WBC berarti isokorik. Nah, berarti udah pasti W-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang ini CKA ya, CKA ini berarti isotermik ya. WCKA adalah isotermik. Isotermik berarti isotermik itu adalah NRT ln akhir kurang awal, berakhirnya berarti volume di A dibagi volume di B. Nah, seperti ini ya. Terus usaha dalam satu siklus, usaha neto berarti usaha total. Berarti W-nya adalah WAB tambah WBC tambah WCA. Terusnya. Nah, terus ini udah screenshot ya. Lanjut ya. Paham kan sampai ini, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut kalau ada. Nah, ini angkanya. Jadi A ke B adalah proses isobarik. Ini 1200 Joule. B ke C adalah proses isokorik. Berarti nilainya nih 0 ya. B ke C proses isotermal. Ya. Nah, ini PVNRT terus. Nah, bisa diganti juga ya. Kan bisa NRT kalau nggak ada NRT-nya ganti PC kali PC atau PA kali PA. Oke, gini-gini. Saya coba diberikan. Kan kalau untuk isotermik kan W sama dengan NRT ln V2 per V1. Nah, sekarang kalau persamaan gas ideal kan PV sama NRT. Maka W bisa P dikali V ya ln V2 per V1. Nah, P-nya mana? Ya udah ambil yang sama, berarti kan P1 V1 atau W juga misalnya P2 V2 ln V2 per V1. Seperti ini. Ya. Nah, usaha siklusnya ini ya nilainya, usaha satu siklusnya. Oke. Terus berikutnya udah screenshot ya? Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada yang bertanya? Nggak ada? Oke, langsung kalau nggak ada yang bertanya. Berikutnya proses adiabatik. Ya, proses adiabatik. Nah, proses adiabatik sini adalah proses perubahan gas ideal di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Jadi adiabatik. Jadi tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem gas. Nah, ini. Ya, kalor yang masuk sini atau keluar dari gas. Sehingga perubahan kalornya sama dengan berapa nih? Delta Q-nya. Halo? Delta Q-nya 0 ya. Jangan pada tidur nih, sepi. Apa bingung? Oke. Jadi delta Q-nya 0. Ya, kalau dia namanya tidak ada kalor yang masuk ke sistem. Contohnya pada apa? Contohnya? Ada yang tahu nggak contohnya? Proses adiabatik sehari-hari. Halo? Pada adiabatik contohnya apa nih? Contohnya pada termos ya. Termos. Bisa termos air panas, bisa termos es, bisa ini. Kenapa bisa awet panasnya? Karena situ ada isolasi, terisolasi sistemnya. Jadi tidak ada kalor yang masuk dan keluar sistem.
Persamaannya adalah P kali V pangkat gamma adalah konstan. Jadi gamanya di sini adalah konstanta Laplace. Ya, konstanta Laplace. Nah, nilainya gamma sama dengan CP per CV ya. CP per CV. Ya, jadi gamma itu konstanta Laplace, nilainya CV per CV. Ya. Nah, C itu apa C? Halo? C itu sama apa? Halo? Kalor jenis. Nah, bukan. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Nah, kalau P ini tekanan. Berarti CP kapasitas kalor pada tekanan tetap. Kalau CV adalah kapasitas kalor pada volume tetap. Ya, jadi per CV ya. Jadi nanti nilainya tergantung jenis zatnya, ada diatomik, ada monoatomik, ya. Jadi antara monoatomik dia diatomik beda. Kenapa? Karena dia memiliki energi dalam yang berbeda. Oke, kita kembali ke sini. Sehingga persamaannya kan P kali V pangkat gamma konstan, atau P1 pangkat gamma dengan P2 kali P2 pangkat gamma. Nah, jadi ini nggak bisa rubah seperti ini. Kan kalau dari persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, sehingga kan P-nya sama nRT per V. Nah, dimasukkan ke dalam persamaan ini, ya. Persamaan ini saya tulis di sini. Ya, berarti kan P-nya ganti ini. Berarti nRT1 per V1 kali V1 pangkat gamma gini ya, sama dengan P-nya ganti lagi, jadi nRT2 kali V2 per V2 kali V2 pangkat gamma. Nah, ini sama nih ya, jadi NR-nya sama. Kalau adiabatik suhunya bisa berubah ya, bisa berubah gini. Jadi sini bisa T1 kali V pangkat, ini kan kalau bagian jadi kurang ya kalau pangkat ya, jadi gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 gamma min 1. Nah, ini persamaannya nih. Oke. Paham? Oke, lanjut. Kita lanjut berikutnya. Berarti kalau saya lanjut tulisannya akan hilang. Saya lanjut. Berikutnya untuk, nah ini ya. Untuk energinya adalah 3/2 nRT2 min T1 atau 3/2 P1 V2. Nah, energinya gini. Jadi energinya itu dapat dari suatu persamaan energi dalam. Kan kalau tergantung jenisnya ya, monoatomik atau diatomik. Nah, untuk gamanya, nah ini CP per CV ya. Tadi udah jelaskan nilainya lebih daripada 1. Nah, kurvanya dia lebih curam. Jadi kalau adiabatik yang ini nih, lebih curam yang grafik yang sini ya, adiabatik. Kalau yang sini atasnya ini isotermik. Ini isotermik yang atasnya. Kalau adiabatik lebih curam. Nah, persamaan energi ini. Ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan sampai sini. Saya stop share dulu. Ada pertanyaan.
Oke, kita sampai jam 12 ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu ada setengah jam supaya apa nggak ketinggian apa biar paham. Saya ada beberapa latihan nih. Karena ini dasar harus paham benar sebelum lanjut ke pokok bahasan. Nanti berikutnya kita akan bahas nilai CP, CV, terus eh, siklus ya, siklus. Terus hukum satu termo. Itu gampang, yang penting kalian dasarnya paham dulu. Ya, nah saya coba buka. Nah ini tadi saya udah bagikan ke ketua kelas modul, modul ke ketua kelas. Ya, modul ini sama seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi sini ada materinya. Nah, kegiatannya, nah ntar kamu isi aja cerita di sini boleh. Sistem adalah, lingkungan adalah, sistem terbuka adalah, sistem tertutup adalah, sistem bersosialisasi adalah, sistem proses adalah, siklus adalah. Oke. Nah, terus usaha. Tadi sudah dijelaskan di sini. Jadi ini isi titik-titiknya ya. Ada piston bergerak. Tadi kan W sekarang P kali delta V rumusnya. Terus grafiknya ya. Terus usaha isohorik, usaha isotermik ya, NRT lon ini. Nah, terus usaha adiabatik ya, seterusnya sampai dapat ini. Oke. Nah, sekarang ada waktu 30 menit. Kalian kerjakan latihan nih. Latihan yang bagian pertama aja di sini. Latihan yang bagian pertama. Ini 1, 2, ini tadi udah dijelaskan angkanya. 3 sampai nomor 7. Nah, 30 menit lumayan nih. Sekarang ya 30 menit. Oke. Kalian kerjakan, boleh langsung diketik di office atau ditulis tangan, coret-coretan boleh. Ya. Oke, saya tungguin. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan.